Jemaah. Yeay. Oh jemaah. Yeay. Alhamdulillah. Buat jemaah yang baru bergabung hari ini kita masih membahas dalam tema yang terjadi di kuburanmu. Nah untuk jemaah di rumah pasti udah gak sabar nih menunggu pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita di sini. Makanya kita langsung aja masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Aku mau nanya, katanya ada doa agar bisa meringankan siksa kubur. Doanya apa aja Ustadz? Mohon dijawab Ustadz Bani, silahkan. Masya Allah. Jadi ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kata Abdullah ibnu Abbas, sama seperti Rasul ngajarin ayat atau surat kepada kami. Dibimbing kami ngikuti. Kita baca bareng-bareng ya. Boleh. Silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam Min azabi jahannam. wa azabil qabri Wa azabil qabri. wa min fitnati Wa min fitnati. al-masihid dajjal Al-masihid wa dajjal. min fitnati Wa min fitnati. al-mahya Al-mahya. wal mamat. Wal mamat. Nah, ini doa yang sering diajarkan oleh Rasulullah untuk sering-sering banyak-banyak kita baca, wabil khusus di ayat terakhir. Tidak di ayat terakhir pun boleh, setiap hari kita baca. Dan kata Abdullah bin Mas'ud, selain baca doa ini, kalau bisa setiap sebelum tidur kita baca surat Al-Muluk. Karena Rasul mengatakan dia adalah al-mani'ah wal munjiyah. Pencegah dan penghalang dari siksa kubur. Orang yang selalu membaca surat Al-Muluk, 30 ayat aja tuh. Kalau seayatnya semenit, 30 menit. Lama banget Ustaz ya. Enggak nyampe lah ya. Hanya 2-3 menit. Enggak cepetan juga. Ya 10 menit paling lama lah. 10 menit lah. Sebelum tidur baca surat Al-Muluk. Insya Allah Allah selamatkan kita dari kubur. Tapi yang jauh lebih penting, amal baik yang harus kita perbanyak. Doa juga enggak cukup. Insya Allah. Terima kasih Ustadz. Dan ini ada pertanyaan kedua. Assalamualaikum Ustadz. Mau nanya, maaf kalau orang dimakamkan tidak dengan dikubur atau hilang dan mayatnya tidak ditemukan. Itu bagaimana alam kuburnya Ustadz? Mohon penjelasan Ustadz Maulana. Gini. Ini tunggu dengerin. Ini perlu diperjelas ya. Jangan salah pengertian. Kubur itu istilah kita aja. Alam kubur. Sebenarnya yang dimaksud di sini adalah alam barzah. Sekali lagi alam barzah. Jadi mungkin dalam pemikiran kita kubur berarti ada di tanah lah, ada nisannya. Bukan itu maksudnya. Itu sama Quran. Quran itu bukan yang ditulisan. Itu namanya mushaf. Nah, jadi yang mana ini kuburan? Kalau kita berkata kuburan berarti gambaran kita adalah yang ada di tanah yang dikuburkan. Bagaimana dengan yang tenggelam di lautan? Bagaimana yang hancur terbakar atau meledak sesuatu tidak ada tersisa sama sekali? Kemudian ada juga maaf yang dimakan ikan dan sebagainya. Bahkan di daerah kami di Toraja, di Sulawesi Selatan ada daerah Toraja itu malah dimasukkan di lereng-lereng bukit. Nah, bahkan ada jadi macam-macam. Jadi itu gimana alam kuburnya? Oh, sebenarnya disebut alam barzah. Nah, maka tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Bani, maka mereka masuk di alam barzah. Tempat pembalasan itu luar biasa. Masya Allah. Penantian namanya. Penantian ya, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana. Iya. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan muhasabah dan doa oleh Ustadz Syam. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia memang butuh basyira wa nadhira. Kita butuh kabar gembira, namun kadangkala kita sebagai manusia juga butuh suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak serta-merta sungguh sayangnya Allah kepada kita. Kita tidak serta-merta dimasukkan di kubur lalu disiksa, tidak. Kita yang masih hidup dikasih peringatan. Kita yang masih hidup masih diingatkan. Kita yang masih hidup masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga nanti tiba saatnya nyawa sudah berada di kerongkongan. Lalu kita tidak bisa lagi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kabar gembira bagi mereka yang beramal soleh dan husnul khatimah. Bagi mereka yang masuk ke dalam kuburnya tidak ada bedanya antara tidur dan kematian baginya. Kalau tidur ia tertidur di Jakarta, ia bangun di Jakarta. Tapi kalau kematian ia tertidur di Jakarta, ia terbangun di alam barzakh sudah. Lalu ketika ia terbangun yang pertama kali ia lihat, ia pandang adalah seseorang yang mirip dengan wajahnya. Lalu ia bertanya, siapa engkau? Engkau mirip denganku namun mukamu lebih glowing, mukamu lebih bercahaya, engkau lebih bersih.
Maka orang tersebut menjawab, saya yang akan menemanimu di sini karena saya adalah amal solehmu ketika di dunia. Maka ketika datang Mungkar wa Nakir bertanya, bukan sang mayat yang menjawab, tapi yang menjawab adalah amal solehnya. Bukankah Al-Quran mengatakan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut memang dikunci, maka yang berkata-kata nanti adalah tangan yang senantiasa beramal soleh ini. Maka yang bersaksi adalah kaki yang senantiasa melangkah ke masjid, yang senantiasa melangkah ke tempat-tempat kebaikan. Maka gunakan tangan dan kaki kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala supaya selamat di kuburan hingga jannatul firdaus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Insya Allah besok kita bertemu lagi jam 5 pagi di Islam Itu Indah. Saya Teguh Rian, mohon maaf jika ada salah-salah kata dan perbuatan. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.